Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dimanapun kalian berada. Amin. Nah, hari ini seperti biasa aku mau share lagi ya aktivitas aku, aktivitas orang ibu rumah tangga yang pekerjaannya urus rumah, anak dan suami. Nah, jika kalian butuh motivasi beberes rumah, bisa tonton video aku yang ini. Siapa tahu dengan menonton video aku kalian jadi termotivasi buat ikut beberes juga. Nah, hari ini aku tuh seperti biasa ya teman-teman, ini aktivitas aku di pagi hari. Ini aku mau bersih-bersih ruangan bermain atau ruang tamu. Tapi maaf ya kalau untuk box bayi itu kelihatan berantakan banget, karena emang box bayi itu udah aku buat naruh barang-barang gitu ya teman-teman. Itu tuh isinya kardus-kardus gitu. Nah, ini untuk lantainya mau aku sapu. Nah, sekarang ini aku tuh rajin banget yang namanya ngepel ya teman-teman. Satu hari aku tuh bisa ngepel 2-3 kali gitu. Nah, untuk sekarang ini adik Asa kan aku pakein pampers lagi gitu ya teman-teman, karena aku lagi fokus kelahiran. Karena insya Allah bulan Juli akhir ataupun awal Agustus aku tuh udah mulai HPL-nya ya teman-teman. Nah, ini suami aku juga bantuin aku buat jemurin baju, karena kebetulan suami aku hari ini itu masuk shift malam ya teman-teman. Jadi untuk hari ini itu dia bisa bantuin aku buat jemurin baju gitu teman-teman. Nah, jadi akhir-akhir ini itu suami aku yang sering jemurin baju gitu ya teman-teman, karena suami aku tuh kepingin aku tuh lebih fokus ke lahiran aja. Jadi aku tuh ingin lahiran normal lagi seperti lahiran aku sebelumnya ya teman-teman. Jadi kedua anak aku itu kan lahirannya normal, jadi untuk anak ketiga ini juga aku kepingin lahiran normal. Makanya ini tuh aku lagi fokus buat lahiran normal, juga aku juga lagi ngumpulin tenaga gitu ya teman-teman, biar nggak terlalu capek karena HPL aku kan sebentar lagi. Nah, alhamdulillah juga suami aku tuh kerja buat bantuin gitu ya teman-teman. Nah, ini untuk cuacanya juga hari ini tuh panas gitu, jadi kemungkinan untuk baju-baju aku ini pada kering gitu ya teman-teman. Tapi kalau untuk baju anak-anak biasanya 2 hari itu baru kering, karena mungkin kan dijemurnya di tempat hanger bulat kayak gini dan isinya itu banyak banget kayak gini ya teman-teman. Jadi untuk pengeringannya itu agak lama gitu. Nah, semenjak adik Asia itu aku pakein pampers lagi, untuk cucian aku tuh nggak terlalu banyak gitu ya teman-teman. Kalau kemarin aku tuh berasa capek banget karena cucian aku tuh setiap hari numpuk ya teman-teman. Apalagi untuk spray itu setiap hari aku bisa nyuci 2 spray sampai 3 spray gitu teman-teman, karena adik Asia itu kan masih sering ngompol. Nah, untuk sebulan ini aku tuh emang lagi rehat sejenak dari yang namanya aktivitas ibu rumah tangga ya teman-teman. Jadi aku tuh cuma ngerjain pekerjaan rumah tangga yang umum gitu, kayak masak terus bersih-bersih aja. Dan untuk jemuran alhamdulillah kan udah dihandle sama suami aku. Nah, untuk sekarang ini aku tuh jemurin bajunya 2 hari atau 3 hari gitu, nggak tiap hari aku cuci, karena kalau tiap hari aku cuci akunya capek gitu ya teman-teman. Jadi aku nyucinya lebih sering sih 3 hari sekali gitu, apalagi cucian aku kan sekarang tuh nggak terlalu banyak. Nah, kalau kemarin-kemarin aku tuh nyucinya tiap hari, karena kalau nggak tiap hari otomatis cucian aku tuh tambah menggunung gitu, karena bekas ompolnya adik AC gitu ya teman-teman. Dan kalau nggak segera dicuci itu nanti stok celana dan bajunya adik AC itu kan habis. Nah, ini selanjutnya aku mau ngepel. Jadi sekarang itu aku ngepel jongkok kayak gini ya teman-teman, karena ini untuk mengoptimalkan bayi juga biar cepet
muter ke bawah kepalanya terus masuk ke panggul gitu teman-teman. Nah nanti kalau kepala bayinya udah muter ke bawah, nanti aku baru pakai jimbol gitu ya teman-teman. Jadi dulu itu pas adik Aza juga aku tuh sering banget main jimbol ya teman-teman, bisa setengah jam untuk sekali main jimbol. Nah ini aku tuh sering banget ngepel, jadi setiap ruangan itu biasanya aku ulang 3 kali gitu untuk ngepelnya ya teman-teman, karena untuk pengoptimalan bayi itu teman-teman, jadi aku tuh sering banget ngepel jongkok kayak gini. Nah aku juga sering nungging juga, jadi setiap sholat aku biasanya itu nungging ya teman-teman. Jadi aku biasanya nungging itu 15 menit, jadi aku setel alarm gitu, aku nungging 15 menit, terus habis itu aku melakukan gerakan yang lain. Dan kalau ngepel itu biasanya aku di pagi hari, siang hari, dan sore hari gitu. Jadi kalau ngepel kayak gini juga lebih bersih juga ya teman-teman, daripada ngepelnya itu sambil berdiri. Tapi ya kayak gitu capek ya teman-teman, tapi nggak apa-apa karena aku lagi berikhtiar gitu ya teman-teman. Oh ya, untuk kali ini dubbing aku agak bisik-bisik gitu karena anak-anak aku itu lagi tidur, takutnya kebangun gitu ya teman-teman, karena ini aku dubbingnya tuh jam setengah 12 malam. Biasanya aku kan kalau dubbing itu antara jam 3 pagi ataupun jam 4. Nah kalau jam segini tuh rawan anak-anak bangun gitu ya teman-teman, makanya ini aku agak pelan-pelan gitu untuk dubbingnya. Nah tadi aku tuh udah selesai beres-beres rumah, terus lanjut aku mau masak ya teman-teman buat sarapan anak-anak dan suami aku. Nah untuk menunya seperti biasa aku sih menu simple gitu. Nah ini aku tuh mau bikin sop, jadi seperti biasa sih aku tuh kalau bikin sop nggak pakai ceker, nggak pakai ayam, karena emang untuk akhir-akhir ini aku tuh lagi jarang banget yang namanya food prep gitu ya teman-teman. Dan ini juga kulkas aku tuh beberapa hari nggak aku nyalain karena aku tuh udah jarang banget food prep untuk 1 minggu gitu. Jadi ini aku nyetok itu cuma dikit aja. Nah ini nanti aku juga mau goreng telur juga. Kalau telur itu menu wajib gitu ya teman-teman. Nah kalau ayam aku tuh sekarang tuh udah jarang banget yang namanya beli ayam gitu ya teman-teman, karena aku tuh udah jarang banget yang namanya belanja di toko sayur langgananku, karena kalau di toko langgananku itu kan harus pagi gitu ya teman-teman. Kalau misalkan jam 8 pagi aja itu udah nggak kebagian untuk protein hewaninya. Oh ya, buat kalian yang baru pertama gabung atau baru pertama kali menemukan channel aku, jangan lupa ya untuk selalu dukung channel aku dengan cara di subscribe, di like, dan di komen, serta ditekan tombol loncengnya supaya kalau ada video terbaru dari aku kalian mendapatkan notifikasinya. Dan kalau kalian berkenan boleh ya di share ke seluruh sosial media yang kalian punya, di tab komunitas ataupun seluruh sosial media yang kalian punya gitu ya teman-teman. Nah ini selanjutnya untuk bumbunya, bumbu sopnya itu aku cuma pakai bawang putih aja yang aku iris-iris kayak gini ya teman-teman. Aku gunain 2 siung aja. Nah untuk sayurnya ini lumayan dikit karena kemarin aku tuh belinya yang plastikan gitu ya teman-teman, dan isinya itu dikit banget. Nah karena kaldu jamur aku tuh habis, jadi ini aku pakai royco aja sama garam, dan aku tambahin gula putih gitu ya teman-teman, gula pasir. Selanjutnya ini aku mau dadar telur, ini aku pakai 5 butir telur. Dan seperti biasa untuk telurnya itu nanti aku campur sama tepung ya teman-teman. Pokoknya terima kasih untuk kalian yang udah selalu nonton channel aku.
baik itu yang komen maupun tidak komen, baik itu yang subscribe maupun tidak. Aku ucapkan terima kasih karena alhamdulillah dikit demi sedikit channel aku tuh mulai berkembang gitu ya teman-teman. Jadi aku mengucapkan terima kasih buat kalian semua. Nah ini untuk tepungnya aku pakai tepung serbaguna gitu karena tepung biasa aku tuh udah habis ya teman-teman. Nah ini seperti biasa aku tambahin Royco sedikit, terus aku kasih garam karena kalau suami aku tuh suka banget telur dikasih tepung gitu ya teman-teman. Nah aku sekarang jarang food prep itu juga alasannya karena kontrakan aku itu agak jauh gitu dari tempat sayur ya teman-teman. Sebenarnya nggak terlalu jauh tapi harus pakai motor gitu, dan itu aku tuh paling males ya teman-teman kalau misalkan belanja harus naik motor gitu, apalagi belanja sendiri dan bawa anak-anak. Jadi aku tuh kalau setiap belanja itu sekarang nungguin suami aku. Nah kalau dulu di kontrakan yang aku dulu itu deket banget sama yang namanya tukang sayur. Jadi aku tuh deket sama tukang sayur yang langgananku itu teman-teman. Jadi dulu tuh kalau misalkan aku mau belanja sayur, biasanya aku tuh jalan kaki sambil bawa kakak Nabila, karena waktu itu kan adik Asa itu belum lahir ya teman-teman, dan adik Asa itu lahirnya di kontrakan yang sekarang ini. Nah untuk kontrakanku yang sekarang ini itu kan rutenya agak susah gitu, naik turun gitu ya teman-teman, makanya aku tuh males. Terus juga jalannya itu rawan gitu ya teman-teman. Nah ini selanjutnya aku tuh mau dadar telurnya ya teman-teman. Ini aku jadiin satu aja biar tebel gitu telurnya, dan nanti telurnya itu seperti biasa aku bagi 4. Sebenarnya kalau misalkan kita food prep itu malah lebih gampang gitu ya teman-teman, lebih hemat, dan tentunya itu kita nggak bingung buat masak menu harian karena stoknya itu udah ada. Nah biasanya aku tuh kalau misalkan food prep untuk stok protein hewaninya itu nggak terlalu banyak sih, biasanya cuma 3 macam aja ataupun 2, karena freezer aku itu kan udah nggak terlalu maksimal gitu ya teman-teman. Jadi untuk tutup freezernya itu udah copot gitu, makanya udah nggak terlalu dingin. Dan aku tuh sekarang tuh kalau misalkan mau nyetok protein hewani banyak-banyak itu takutnya malah bau gitu teman-teman. Nah ini aku sama suami dan anak-anak itu mau keluar rumah dulu ya teman-teman. Ini kita mau beli jajan seperti biasa, anak-anak itu selalu kepingin dibeliin jajan, dan aku tuh kalau pagi-pagi kayak gini biasanya beli jajan pasar gitu. Nah sampai di sini dulu video aku kali ini, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.